senjata berjuang berjiwa dari pena di tanah seorang sakti jalan. Aku pun berjihad sambil berdendam. Aku pun pergi berangkat pada matahari terbit. Aku pun tunduk menyaksikan purnama dan matahari terbit bersamaan dengan bulan bergandengan, saling memeluk, saling mengejut dan menjumpu saja. Ya Jabbar ya Qahhar, ya Jabbar ya Qahhar, ya Jabbar ya Qahhar. Ya Allah, ya Allah, tiada satu hak manusia menentukan apapun kecuali Kau katakan kun, dan aku adalah sedikit payahpun dalam kunmu. Kami berkumpul pada malam ini adalah kunmu. Kami menjadi satri Surojo adalah kunmu. Walaupun sering terlambat memahami ilmu Arab tanpa harokat adalah kunmu. Dan kami merindukanmu, mereka juga kunmu. Aku menjadi manusia adalah kunmu, aku menjadi apapun adalah kunmu, dan aku menjadi apapun adalah kunmu. Dari ujung barat hingga ujung timur adalah kunmu. Dari Sukowono sampai Puger adalah kunmu. Dari Jember sampai Situbondo adalah kunmu. Silaturahmi Iksas Jember adalah kunmu. Entah bagaimana aku harus berkata-kata pada malam hari ini. Aku sangat mencintaimu, ya Allah. Kiai Samsul, Kiai As'ad, Kiai Fawaid, Kiai Azaid, saudara-saudaraku sekalian, apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Yang sama-sama berasal dari kota Pandalungan. Tahukah Anda daerah manakah yang dulu wilayahnya menjadi perindustrian kedisiplinan Basuki, yang sekarang sudah menjadi wilayah metropolitan, tempat banyak bangunan-bangunan megah pencakar langit. Dengan adanya Transmart Badminton Plaza yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya McDonald dan KFC yang menambah beragam kuliner di daerah ini. Namun suar-suir tetap menjadi inti. Apalagi keindahan alam yang sangat mempesona, dari kebun teh yang ada di Tanggul, di rapat yang bernuansa Jepang di Balung, sampai sejuknya air terjun 7 bidadari. Daerah ini yang mana notabene masyarakatnya Pandalungan berimplikasi dengan bahasa Jawa dan Madura, seakan-akan aku berada di tempat yang sangat indah seperti surga. Pandalungan, kami adalah Pandalungan.
dari kita. Namun siapakah seorang pejuang yang mempertahankan negara dengan nyawa sebagai taruhannya, yang merebut kemerdekaan dengan darah bercucuran? Mereka jatuh, bangkit, jatuh, bangkit lagi, dan pikul saling memikul hingga akhirnya peluru tembus tak terasa dan nyawa hilang pergi begitu saja. Mereka tak bisa menahan lagi peluru-peluru yang tembus pada tubuhnya. Siapakah mereka? Mereka adalah yang akan hadir pada malam hari ini bersama sang dalang di persidangan. Menjadi sinh hoạt ngắm đủ hai bên bất Awal kisah diceritakan pada tanggal 18 Februari 1949. Belanda kembali datang menempatkan militernya ke seluruh penjuru Indonesia yang dikenal dengan peristiwa agresi militer kedua. Provinsi Jawa Timur juga termasuk wilayah yang tak luput dari jamahannya para tentara kolonial Belanda, karena Jawa Timur merupakan yang sangat keras melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada masa sebelum proklamasi dibacakan. Bagaimanakah kedatangan para prajurit Belanda tersebut? Marilah kita simak bersama di panggung kehormatan kita di TKP.
sengsara. Buat mereka sengsara. Kita ini Belanda. Kita ini Belanda. Kita ingin menjajah. Kita ingin menjajah negara Indonesia. Negara Indonesia. Buat mereka sengsara. Buat mereka sengsara. Formasi segitiga merah. Siapa kita? Netherlands City. Kita ini Belanda. Kita ini Belanda. Kita ingin menjajah. Kita ingin menjajah negara Indonesia. Negara Indonesia. Buat mereka sengsara. Buat mereka sengsara. Siapa kita? Netherlands City. Peringatan buat kalian para indran pribumi. Camkan bahwa kami Belanda akan kembali menguasai negeri ini. Camkan itu. siapa kita? Netherlands City. Kembali Malaysia. Orang-orang Belanda. Orang Belanda. Kita ini Belanda. Kita ini Belanda. Kita ingin menjajah. Kita ingin menjajah negara Indonesia. Negara Indonesia. Buat mereka sengsara. Buat mereka sengsara. Kita ini Belanda. Kita ini Belanda. Kita ingin menjajah. Kita ingin menjajah negara Indonesia. Di lain pihak, yaitu sekelompok prajurit Brigade 3 Damar Wulan yang dikomandoi oleh Letkol Muhammad Suji sedang melakukan sebuah latihan militer di kawasan yang luas. Bagaimanakah keadaan pada waktu itu? Marilah kita simak di Opera Van Jember, Indonesia. Komandan Brigade ketiga pasukan Damar Wulan, ingatlah, jangan harap penjajah menapaki di bumi Nusantara ini. Di pihak yang terakhir, yaitu kelompok Dr. Subandi sedang menjalankan tugas mengobati prajurit parang yang sedang terluka. Bagaimanakah keramaian pada waktu itu? Marilah kita simak ceritanya di TKP.
kalian berikan. Secepat itulah aku menyembuhkannya. Aku dijuluki sangat ajaib karena aku adalah Dokter Subandi. Kedatangan Belanda di Indonesia atau peristiwa agresi militer kedua benar-benar sampai di telinga Suruji dan membuat ia harus mengundang seorang Dr. Subandi untuk membahasnya dalam rapat koordinasi. Simaklah ceritanya di Opera Van Jember, Indonesia. Ini semenjak kita menjadi prajurit tentara Indonesia. Jangan kaget begitu. Perubahan dalam hidup memang pasti ada. Kau hanya dikatakan Jangan singgung soal masalah itu. Aku sudah tak ingin mengingatnya lagi. Kau jadi tidak marah sejak wanita itu menolakmu. Tenanglah, aku akan mencarikan seorang wanita yang lebih baik darinya. Sebelum kalian, aku kemari bukan untuk larut dalam masalah wanita. Kopinya. Pakal kopinya, Mas. Silakan dinikmati senang-senang dengan pelayananmu. Pak Subandi, apa yang sedang pikirkan? Ayolah Bung, teruskan pikiran di sini. Jangan terlalu banyak mikir. Apa maksudmu bicara seperti itu? Aku tak ingin melihatmu murung seperti itu. Aku tidak murung. Aku hanya memikirkan Belanda yang telah tiba di Indonesia. Kita tidak boleh lengah. Ini masalah kemerdekaan Indonesia. Dapat dari mana kau berita itu? Dari ibu kota, Malaysia radio tadi malam. Kenapa kakak bilang dari tadi? Masalah ini harus segera dibicarakan. Maaf, mari duduklah dulu. Ada hal yang ingin aku sampaikan. Benar, Belanda sudah tiba. Iya, benar. Dan ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kita.
Terus bagaimana langkah awal kita menghadapi ini? Inilah yang akan aku sampaikan. Sesegera mungkin kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan Dokter Subandi. Hah, Dokter Subandi, kita sudah lama tidak mendengar kabar ini. Aku dengar kabarnya dia telah melaksanakan tugas di ibu kota. Dan aku mengutus dari salah satu kalian untuk menghadiri rapat besok. Saya siap melakukan tugas itu, Komandan. Baiklah, aku percaya padamu dan kau bisa berangkat nanti siang. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan lakukan semaksimal mungkin. Baiklah kalau begitu. Aku pamit dulu. Ada hal yang ingin aku kerjakan. Sebentar lagi perang pasti akan terjadi. Aku berharap di antara kalian tidak ada yang hilang. Oke, kalau begitu, aku akan menghabiskan waktuku bersama istriku sebelum perang itu terjadi. Beda denganmu. Mungkin aku akan menangis lagi, meratap lagi, dan bertanya, mengapa aku tak kunjung punya istri? Jangan ingin begitu. Aku yakin setelah perang kau akan mendapatkan wanita yang kau banggakan. Aku harap omonganmu pasti akan jadi kenyataan. Amin. Bayar kopi nih. Di pusat kota Jember, Dokter Subandi masih berada di tempat yang menjalankan tugasnya. Sedangkan tentara utusan Letkol Muhammad Suji masih dalam perjalanan dengan sebuah surat di tangannya yang akan diberikan kepada Dokter Subandi. Simaklah ceritanya di TKP. Kayak betrera.
pasien yang bernama Akbar Sugiono mengalami luka yang sangat dalam di bagian dada kanan. Itu akibat penembakan yang dialaminya. Apakah pelurunya berhasil dikeluarkan? Kami mengalami kesulitan karena posisi peluru sangat dekat dengan inti paru-paru. Apakah kita akan melakukan operasi, Dok? Kamu tahu sendiri, rumah sakit ini tak diperbolehkan izin melakukan operasi. Masa kita mau melanggar lagi? Kita harus bawa dia ke RS Banyuwangi. Hanya itu agar dia cepat sembuh. Tidak bisa, Dok. Pasien tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus melakukannya sekarang. Atau jika tidak, dia tidak akan bernafas lagi di dunia ini. Kita izin dulu pada keluarganya. Ayolah, siapa yang tak mengenalmu? Kau Dokter Subandi. Kau punya tangan ajaib yang bisa menyembuhkan orang yang terluka. Semua orang percaya pada kemampuanmu. Kali ini kau bisa merayuku lagi untuk melanggar peraturan itu. Mari kita bergegas untuk melakukan operasi. Jangan buat pasien tersiksa gara-gara kalau begitu. Ayo cepat. Itulah yang kudus sadar. Dok, tolong bawa dia ke ruang operasi. Bismillah, semoga operasinya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Selamat sore, Dok. Waalaikumsalam. Ada yang saya bisa bantu. Saya diutus oleh Jenderal Suruji untuk menghadap Dr. Subandi. Apakah beliau ada di sini? Ada. Silakan Bapak tunggu di sini. Tak lama lagi kita akan selesai melaksanakan operasi. Terima kasih, Dok. Sama. Masya Allah, mulai kapan kau tiba di sini? Aku sangat kangen dengan wajahmu itu. Bukan hanya kau, aku pun juga begitu. Kau tampak lelah, Bun. Wajarlah, semua orang kerja itu pasti lelah. Aku kemari diutus oleh Letkol Suruji untuk menghadapmu. Apa kabar dari Suruji itu? Dia selalu baik, Bu. Cuma akhir-akhir ini dia sangat gelisah dengan berita datangnya Belanda di Bogota. Dan ini surat yang dititipkan. Suruji adalah tentara yang pemberani. Aku tak tega melihat dia berjalan sendirian. Aku harus hadir di rapat kondisi itu.
Terima kasih Bu. Mungkin aku akan langsung balik untuk pulang ke desa. Hei, mau kemana kau buru-buru sekali, Bung? Maaf Bu, aku tak punya banyak waktu lagi. Saya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, bro. Di lain tempat, yaitu di sebuah markas tentara Belanda, Jenderal Batalion KNIL Infanteri ke-23 akan melakukan sebuah ekspedisi di desa-desa yang akan kembali didudukinya. Salah satunya adalah Desa Karangkedawung. Di desa ini banyak sekali rakyat pejuang yang sangat benci pada kolonialisme Belanda. Bagaimanakah keseluruhan cerita tersebut? Marilah kita saksikan bersama di Opera Van Jember, Indonesia. Observasi itu. Silakan duduk. Informasi apa yang you dapat? Baik, sebelumnya saya melakukan tugas ini selama 2 hari. Dan selama 2 hari saya menginap di salah satu desa itu. Masyarakatnya sangat membenci kolonialisme Belanda. Dan informasi yang paling penting, masyarakatnya banyak sekali pemberontak di sana. Salah satunya adalah Seruji dan dokter yang bernama Subandi. Dan salah satu lagi desanya bernama Karangkedawung. Bagus. Jadi macam mana itu punya tempat? Jalan masuk di desa itu ada 3 tempat, dan di 3 tempat itu ada sudut-sudut yang berbeda. Baiklah, jika macam itu, bagaimana jika kita berpecah dan mengepung desa itu? Bagaimana menurutmu, Komandan? Baiklah, jika macam itu, mari kumpulkan pasukan, kita serang sekarang. Komandan, siapkan seluruh pasukan. Oke semua, membentuk barisan. Cepat. Oke semua, pasukan saya ambil alih. Semuanya siap. Gerak. Oke Jenderal. Kepada Jenderal Kebesaran Belanda, hormat. Gerak. Gerak. Oke. Jadi tuh sekarang
Buka you punya kuping lebar-lebar. Lupakan kejadian yang tadi itu yang sungguh sangat mengecewakanmu. Tahu malu itu. Jadi mulai sekarang kita akan melakukan sebuah formasi penyerangan kepada desa Karangkedawi dengan pejuang yang bernama Dr. Subandi dan Seruji. Siap? Oke semua. Untuk strategi, iu semua ini bisa menggunakan strategi jump shot, yaitu melompat sambil menembak, dan harus headshot, yaitu mengenai kepala. Mengerti? Iu semua berangkat terlebih dahulu, dan ini rute yang harus kalian lewati. Oke? Silakan. Kepada Jenderal Kebesaran Belanda, hormat, gerak, 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 siap, gerak, berbarisan, gerak. Seruji dan Subandi akhirnya mengadakan rapat bersama. Di tengah-tengah kondisi rapat datanglah seorang prajurit yang mengajarkan bahwa Belanda telah masuk desa. Tanpa berburu-bebu, Seruji berinstruksi siapkan pasukan pada Syukur. Mereka pun akhirnya berangkat ingin menghadang Belanda. Namun nasib tak bisa dihindari. Ternyata Belanda mengepung mereka dari segala penjuru. Perang yang tak imbang pun terjadi. Apakah mampu Seruji bersama kawannya menghadapi kepungan ini? Simaklah ceritanya di TKP. Ini sangat rindu sekali aku dengan kau. Bukan hanya kau, kehadiranmu buat hujan di hati Kurda. Mari duduklah dulu. Lucu sekali ucapanmu itu. Itu sebab aku berteman dengan seorang sastrawan. Apa yang hendak kau bicarakan, lu? Ini masalah terkait Belanda yang telah tiba di Indonesia. Dan aku minta kau bergabung dengan kelompokku. Kau gak usah lantunkan pertanyaan itu. Aku Subandi yang selalu setia untuk menemanimu. Gawat, Belanda sudah masuk desa. Apa? Dari mana kau tahu? Aku melihatnya Belanda masuk melalui pintu bagian barat. Baiklah, Syukur, siapkan barisan. Kita akan berperang sekarang. Siapa? Kontrol dulu emosimu, Bung. Kau tetap konsentrasi. Aku sangka Belanda cepat tiba. Gimana? Kau siap tempur, Subandi? Sudah kukatakan, aku selalu setia untuk menemanimu. Baiklah, kita berkumpul dengan yang lain. Woi, mana Belanda nih?
Formasi segitiga perak. Subandi. Keapesan di pihak pribumi tak bisa dielakkan. Akibatnya, Seruji Komandan Brigade 3 Damarulan dan Subandi, seorang dokter perang dengan jabatan Residen Militer Sebesuki, gugur dalam pertempuran di Desa Karangkedawung. Namun ada saja prajurit-prajurit yang berhasil dari pertempuran itu. Mereka adalah Syukur Tukim dan Dr. Irfan. Bagaimanakah keadaannya mereka? Simaklah mereka di Opera Fine Jember, Indonesia. Woi, bangsat Belanda! Hari ini pahlawan yang kita bangga-banggakan telah gugur di medan pertempuran tadi. Namun pahlawan-pahlawan yang lainnya telah mengalahkan Belanda, mengusir Belanda dari negara Indonesia. Kita rayakan monumen yang telah diangkat oleh pemerintah untuk Suruji dan Subandi. Mari kita pulang. Itulah tadi penampilan dramatikal dari Sanggar Seni Laser atau dikenal Opera Fine Jember, Indonesia. Sekian dari kami, sampai jumpa. Jangan lupa like and comment subscribe-nya di channel YouTube Iksas Jember. Sampai bertemu tahun depan, Halah Iksas Jember ke-93. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berisakan ke MC. Demikianlah acara penampilan teater laser kolaborasi dengan musik Patrol Pandalungan dan Hadroh Rotul Muhibbin. Selanjutnya mari kita sejukkan bersama hati kita dengan acara yang kelima, yakni Mahalul Qiyam. Namun sebelum itu ada penghargaan dari Ketua Umum Pusat Iksas untuk Iksas Rayon Jember kepada Ketua Rayon Iksas Jember dan juga Ketua Umum Pusat Iksas bisa naik di pentas kehormatan. Iksas berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Jember saturan saawasi. Dokumentator.